Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang sama-sama saya hormati, saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua amal ibadah kita diterima insyaallah dan semua dosa-dosa kita diampuni sisinya. Sisa usia yang kita miliki dapat kita pergunakan untuk berbakti kepada Allah dan semoga bisa kita manfaatkan untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu, wahai Muhammad, nikmat yang begitu besar. Atau telah kami berikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Para ulama dalam hal ini menafsirkan Al-Kautsar itu bisa berarti telaga yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW di surga. Bisa juga ditafsirkan dalam makna nikmat yang begitu besar atau nikmat yang begitu banyak. Berbicara tentang nikmat yang begitu besar, memang di dalam ayat ini khitabnya kepada Rasul, yaitu permaklumannya itu kepada Rasul secara khusus, tetapi begitu disebut Rasulullah SAW, maka tercakuplah umatnya di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, begitu besar. Mungkin kita akan berkata, ada orang yang punya kekayaan, bagaimana dengan orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat dan kedudukan? Itu kalau nikmat-nikmat yang seperti itu adalah nikmat cabang. Ada nikmat pokok yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat pokok itulah kita bisa untuk menikmati nikmat-nikmat cabang itu. Nikmat pokok yang diberikan kepada setiap orang itu ada 7 macamnya. Dari yang 7 itu, dia 6 bertumbuh kepada yang 1. Jadilah dia 7. Yang satunya yang paling utama adalah nikmat hidup yang disebut dengan hayat. Maka dengan nikmat hidup ini akan bisa kita merasakan nikmat kekuatan. Dengan hidup kita bisa ada kekuatan. Kemudian ada yang disebut dengan iradah, keinginan. Kemudian ada yang disebut dengan ilmun, yaitu akal sehat atau akal pikir yang sehat. Kemudian ada nikmat basar, ada penglihatan. Kemudian ada sama, ada pendengaran. Kemudian ada kalam, bisa berbicara. Maka 6 nikmat yang tadi itu dia bertumbuh kepada satu nikmat, yaitu nikmat hidup. Namun kalau kita lihat bahwa nikmat besar itu adalah ketujuh-tujuhnya secara umum. Orang punya kehidupan. Begitu kehidupannya itu dicabut oleh Allah, maka hilanglah pendengarannya, hilanglah penglihatannya, hilanglah ucapannya, hilanglah kekuatannya, hilanglah keinginannya, hilanglah akal pikirnya. Maka 7 nikmat yang begitu besar ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bayangkan kalau satu nikmat itu hilang, jangankan semuanya, satu saja hilang, itu kita sudah susah dalam kehidupan dunia ini. Ada yang 6, ada pendengaran, ada akal sehat, ada keinginan, ada kekuatan, bisa berbicara. Tapi kalau penglihatan kita hilang, alias kita buta, maka hilanglah keindahan alam ini.
Hilanglah keindahan sungai, hilanglah keindahan lautan, hilanglah keindahan tempat-tempat rekreasi, tempat wisata. Dan yang paling menyedihkan itu adalah hilanglah keindahan dari wajah-wajah istri kita yang cantik jelita. Kita tidak bisa menikmatinya. Kemudian kalau orang buta, jangankan mau jadi pembesar, mau jadi RT saja masih diperhitungkan. Mau jadi pemulung saja susah, karena dia harus dituntun dalam berjalan. Demikian juga kalau hilangnya pendengaran, yang lain ada. Kita tuli. Kita tuli itu tidak bisa menjadi apa-apa. Nikmat tentang keindahan suara burung, keindahan suara deru ombak, keindahan tentang suara-suara yang merdu, maka akan hilang dari kita nikmat-nikmat yang lain. Begitu nikmat pokoknya berupa pendengaran itu hilang. Maka hilanglah nikmat panggilan sayang dari istri kita, panggilan mesra dari istri kita. Kemudian demikian juga kalau kita tidak punya akal sehat, apalagi yang berharga. Tidak ada lagi yang berharga. Bahkan kita sendiri sudah menjadi sampah masyarakat. Maka harga kita lebih murah daripada harga ayam. Ayam kalau bosan kita ternak, dia bisa kita jual. Atau kalau tidak mau kita jual, kita bisa untuk menyembelihnya. Bisa kita panggang, bisa kita goreng. Bisa kita nikmati. Tetapi bayangkan kalau kita memelihara orang gila. Kita jual tidak laku. Kita sembelih, kita berdosa, masuk neraka. Maka nikmat akal itu adalah nikmat yang sangat besar, yang diingatkan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian ketika yang lainnya ada, tetapi misalnya dihilangkan keinginan. Keinginan kita dihilangkan, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk menikah, keinginan untuk berkasih sayang hilang, maka hampalah kehidupan dunia ini. Walaupun kita punya harta banyak, punya makanan enak, tetapi kalau kita tidak punya keinginan untuk makan, tidak punya selera makan, tidak punya selera minum, maka apalah artinya semua itu. Kemudian kalau kita bisu, tidak bisa berucap, lalu kita mau jadi apa? Kita mau menyampaikan sesuatu pada orang lain harus lewat tulisan atau dengan bahasa isyarat. Sungguh sangat menyusahkan dan menyedihkan. Mau jadi da'i tidak bisa, mau jadi khotib tidak bisa, mau jadi muadzin tidak bisa, mau menjadi penyanyi tidak bisa. Maka ada keterbatasan. Ada yang mengurangi nikmat-nikmat yang besar lainnya. Ketika nikmat pokok itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisu. Mau jadi dewan tidak bisa. Mau jadi pemimpin tidak bisa. Mau jadi imam tidak bisa. Kecuali kalau imam sholat zuhur dan sholat asar. Dan itu pun tidak bisa karena dia tidak bisa memberikan komando takbir itu. Nah kemudian kalau kita lihat nikmat itu, kita menghayati pada diri kita, ada nikmat kudroh, ada kekuatan. Kalau kekuatan ini sudah dicabut, maka setengah dari kehidupan dunia kita ini sudah hilang. Kita tergeletak di tempat tidur, kita berbaring sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang masa. Kalau mau mandi dimandikan, kalau mau makan disuapin, kalau kita mau jalan bahkan kita tidak bisa jalan. Dituntun pun sangat susah. Misalnya orang stroke. Kita punya tokoh yang besar, kita punya mobil mewah, kita punya sawah ladang yang banyak, kita punya usaha bisnis yang maju.
kita punya segalanya, kita punya emas yang banyak. Tapi kalau kita stroke, apa gunanya itu semua? Bahkan andaikan ada orang yang menawarkan, semua hartanya itu diambil, diberikan lagi kekuatan kepadanya, maka dia akan menjual semua hartanya itu. Dan dia akan membeli yang namanya kudroh. Karena dia sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Lebih baik dia punya kekuatan, tidak punya harta benda, tidak punya kedudukan, tetapi dia masih bisa merasakan hal-hal yang lain. Oleh karenanya saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang sama-sama saya hormati, saya cintai, jangan pernah berpikir nikmat apa yang ada pada diri kita. Tetapi yang perlu kita renungkan betapa besarnya nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Walaupun kita tidak menjadi pegawai negeri, walaupun tidak menjadi pengusaha, walaupun kita tidak menjadi orang kaya, walaupun kita tidak menjadi orang terpandang, tetapi dengan 7 nikmat ini, kalau betul-betul kita manfaatkan, apalah arti keterpandangan kita di dunia, apalagi kekayaan kita di dunia. Tetapi yang kita fokus adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi di akhirat kelak dengan titipan 7 nikmat yang pokok yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka apa yang diminta oleh Allah dengan 7 nikmat itu diingatkan kepada kita, ingat bahwa aku telah memberikan kalian itu nikmat yang besar. Apa yang harus kita ingat? Begitu kita merasakan ada nikmat itu pada diri kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka yang diminta oleh Allah, dirikanlah sholat kepadaku dan berkorbanlah untuk dirimu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, maka sholatlah. Disebutkan di sini ibadah pokok, yaitu sholat. Dengan 7 nikmat yang besar itu, maka cara mengorbankannya secara keseluruhan adalah dengan sholat. Begitu kita sholat, maka sungguhnya kita telah berkorban. Walaupun nanti ada korban-korbannya secara khusus, tetapi korbannya secara umum itu adalah sholat. Minimal kita menyisihkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati 7 nikmat tadi selama 24 jam, minimal kita korbankan itu 50 menit. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit untuk 5 waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 jam 10 menit itu diberikan untuk menikmati yang lain dengan 7 nikmat pokok tadi. Menikmati makan dan minum, menikmati berkeluarga, menikmati rekreasi, menikmati hal-hal yang lain di luar sholat. Tetapi dengan catatan menikmati yang di luar sholat itu pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung dosa. Kemudian ada korbannya secara khusus, wanharnya itu. Kalau lisan, korbannya adalah menjaga ucapan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, Rasul, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, hendaklah dia berdiam diri. Jaga lisannya. Jaga dia dari sumpah serapa, jaga dia dari memfitnah, jaga dia dari menggibah. Dijaga lisan ini dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Perbanyakkan kata-kata thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, sesuai dengan situasi dan kondisi apa yang kita alami. Ucapkan kata-kata yang baik itu. Itulah korban lisan secara khusus. Kemudian korban mata secara khusus adalah jangan melihat hal-hal yang diharamkan Allah, tetapi pandanglah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga, pendengaran itu dengarlah hal-hal yang baik. Kalaupun terpaksa mendengar hal-hal yang buruk, maka jangan diikuti, tetapi itu sebagai pelajaran agar nanti dia bisa tidak meniru
keburukan yang dia dengar itu. Kemudian ada korban akal fikir. Korban akal fikir itu adalah agar dia berpikir tentang kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat. Bukan berpikir yang sebaliknya, berpikir tentang bagaimana mencelakakan orang lain. Berpikir tentang bagaimana agar orang lain bisa binasa. Berpikir tentang bagaimana dia akan menipu orang. Maka korbannya akal pikir, akal yang sehat ini adalah dengan berpikir untuk bisa menjadi soleh dan muslih. Bagaimana kita menjadi orang baik dan berpikir bagaimana untuk kesejahteraan orang banyak. Kemudian keinginan itu ada korbannya secara khusus selain korban umumnya tadi berupa sholat. Apa dia? Maka korban khususnya dari keinginan itu meredam keinginan yang berupa nafsu amarah, kemudian berusaha menghidupkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Berusaha hidup di dalam kehidupan ini, menahan diri dari menuruti hawa nafsu yang serakah. Tetapi dia berusaha untuk mengikuti hawa nafsu yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Kemudian kalau kudroh itu apa dia? Korbannya yang lain. Korban kudroh itu selain korbannya yang umum berupa sholat, dia juga harus berkorban untuk puasa. Kemudian berkorban untuk berzakat. Kalau nanti dengan kekuatannya dia bisa mendapatkan harta benda. Kemudian dia berkorban untuk berhaji, karena dia dengan haji itu butuh kekuatan. Maka dia berkorbanlah untuk haji. Dan berkorbanlah untuk membantu orang lain. Berkorbanlah dia dengan kekuatannya itu untuk mencegah kemungkaran. Saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, saya cintai. Ketika nikmat itu sudah bisa kita hayati, sudah kita renungkan, sudah kita ketahui ada pada diri kita. Lalu kita sudah bersyukur kepada Allah dengan cara berkorban secara umum dengan melaksanakan sholat. Kemudian berkorban secara khusus seperti yang kita jelaskan tadi. Maka la tahzan wa la takhaf. Jangan pernah kau merasa bersedih hati. Dan jangan pula kau merasa khawatir. Karena kebahagiaan hidup di akhirat itu sudah menunggumu walaupun kita semua belum mati. Maka di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ketika kau sudah berada dalam keadaan seperti itu, maka bukan kau yang terputus dari rahmat Allah, tetapi merekalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dicintai orang ketika kita berbuat yang demikian tadi, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Kita dibenci orang pun, maka itu bukanlah kerugian bagi kita. Tetap menjadi sebuah keuntungan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, akan menyayangi kita di dunia wal akhirah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dapat kita pahami. Kalau ada khilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.